Oh gak sih? Kalau Mr. Krabs itu bukan sekadar bos pelit, tapi sesuatu yang jauh lebih dari itu, penjaga sistem di Bikini Bottom. Selama ini semua orang cuma lihat dia sebagai kepiting yang gila uang, ketawa aneh, Subscribe dulu biar Niskala makin semangat upload cerita seru lainnya. Jangan lupa dan selalu cari untung. Tapi itu cuma permukaan. Karena kalau diperhatiin lebih dalam, Mr. Krabs adalah satu-satunya karakter yang benar-benar paham bagaimana dunia itu berjalan, dan dia tidak pernah keluar dari posisinya. Krusty Krab bukan sekadar restoran, tapi pusat dari semuanya, tempat semua orang datang, tempat semua uang berputar, tempat semua pola terbentuk. Dan di tengah semua itu, hanya ada satu orang yang berdiri dan mengontrol semuanya, Mr. Krabs. Dia tahu SpongeBob tidak akan berhenti bekerja. Dia tahu Patrick tidak akan pernah sadar, dan dia tahu tidak ada yang akan melawan. Dan dia memastikan semua itu tetap terjadi. Yang bikin ini terasa gelap bukan karena dia pelit, tapi karena dia terlalu sadar. Setiap keputusan yang dia ambil bukan sekadar soal uang, tapi soal kontrol, mengatur ritme, mengatur kebiasaan, dan menjaga agar semuanya tetap terlihat normal. Karena selama semua orang merasa ini biasa, tidak akan ada yang mencoba keluar. Dan yang paling aneh, dia tidak pernah panik. Di dunia yang penuh keanehan, Mr. Krabs adalah satu-satunya yang selalu tenang. Seolah-olah dia sudah tahu semuanya sejak awal. Dan itu bikin satu pertanyaan muncul, dia cuma bagian dari sistem. Atau justru dia yang menjalankan sistem itu? Karena kalau dilihat lebih jauh, SpongeBob terus bekerja, Patrick tetap kosong. Semua orang terus kembali ke tempat yang sama, tapi Mr. Krabs selalu ada di atas. Dan mungkin alasan kenapa dia begitu terobsesi dengan uang bukan karena dia butuh, tapi karena itu satu-satunya cara dia bisa memegang kendali atas dunia yang sebenarnya sudah tidak normal. Dan kalau itu benar, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi tentang siapa Mr. Krabs, tapi dari mana semua ini dimulai. Karena tidak ada sistem yang berjalan tanpa awal. Tidak ada kontrol tanpa sesuatu yang pernah hilang. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibahas, masa lalu Mr. Krabs. Sebelum Krusty Krab berdiri, sebelum dia berada di atas semuanya, dia bukan siapa-siapa. Dia hidup di dunia yang tidak stabil, penuh ketidakpastian, dan kemungkinan kehilangan segalanya kapan saja. Dunia yang tidak bisa dia kontrol. Dan disitulah semuanya berubah. Karena dari pengalaman itu, lahir satu hal yang tidak pernah hilang, rasa takut. Bukan takut biasa, tapi rasa takut yang terus tinggal, yang tidak pernah selesai, yang perlahan berubah jadi kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Awalnya hanya ingin aman, lalu ingin cukup. Tapi saat rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang, dia berubah jadi sesuatu yang lain, obsesi. Dan dari situlah Krusty Krab tidak lagi sekadar bisnis, tapi alat. Alat untuk memastikan dia tidak pernah kehilangan lagi. Alat untuk menjaga semuanya tetap dalam kendalinya. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti. Dan kalau kita masuk lebih jauh lagi, Krusty Krab bukan cuma alat untuk menghasilkan uang, tapi tempat di mana sistem itu dijaga tetap berjalan tanpa gangguan. Semua yang ada di dalamnya bukan kebetulan. SpongeBob bukan sekadar pekerja yang rajin, dia adalah bagian paling penting dari mesin itu. Seseorang yang tidak pernah lelah, tidak pernah mempertanyakan, dan selalu kembali ke titik yang sama tanpa sadar. Dan Mr. Krabs tahu itu. Dia tidak perlu memaksa, tidak perlu mengancam, karena dia tahu SpongeBob tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Dan di sisi lain, ada Patrick yang bahkan tidak pernah sampai ke tahap mempertanyakan. Dia ada, tapi tidak pernah benar-benar memahami. Dan kombinasi itu sempurna. Yang satu terus bekerja, yang satu tidak pernah sadar, dan Mr. Krabs berdiri di tengah, memastikan semuanya tetap seperti itu. Tidak ada perubahan, tidak ada gangguan, semuanya berjalan sesuai pola. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun yang mencoba keluar dari situ. Seolah-olah dunia itu sudah dikunci dari dalam, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebiasaan yang terus diulang sampai tidak ada yang sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dan di tengah semua itu, Mr. Krabs tidak pernah kehilangan kendali. Karena dia tidak hanya menjalankan sistem itu, dia memastikan sistem itu tidak pernah berhenti. Dan kalau semua itu sudah berjalan begitu lama,
maka yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang bagaimana sistem itu bekerja, tapi kenapa tidak ada yang pernah mencoba menghentikannya. Karena semakin lama diperhatikan, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebiasaan, ini seperti sesuatu yang sengaja dipertahankan. Dunia di Bikini Bottom tidak pernah benar-benar berubah. Setiap kejadian, seberapa besar pun, selalu kembali ke titik awal. Tidak ada konsekuensi yang benar-benar bertahan. Tidak ada perkembangan yang nyata. Seolah-olah waktu sendiri ikut dikendalikan, diputar ulang, dijaga agar semuanya tetap dalam pola yang sama. Dan di dalam dunia seperti itu, Mr. Krabs bukan cuma bertahan, dia berkembang. Dia satu-satunya yang terus mendapatkan sesuatu dari setiap siklus yang berulang. Uang terus mengalir, sistem terus berjalan, dan semua orang tetap berada di tempatnya masing-masing tanpa sadar. Dan mungkin, yang paling mengganggu bukan karena sistem itu ada, tapi karena Mr. Krabs tidak pernah mencoba keluar darinya. Dia tidak melawan, dia tidak mempertanyakan, dia hanya menjaga, memastikan semuanya tetap seperti itu. Seolah-olah dia tahu, kalau sistem itu berhenti, maka sesuatu yang jauh lebih besar akan ikut runtuh, dan kalau kita tarik semuanya sampai ke titik paling dalam, mungkin ini bukan lagi soal Krusty Krab, bukan lagi soal uang, dan bahkan bukan lagi soal Mr. Krabs sebagai individu. Ini soal satu hal yang lebih besar. Kenapa sistem itu harus terus dijaga? Karena semakin lama dilihat, semakin terasa kalau Mr. Krabs bukan cuma menjalankan sesuatu, tapi seperti sedang mencegah sesuatu yang lain terjadi. Dia menjaga ritme, menjaga kebiasaan, menjaga agar semuanya tetap terlihat normal. Seolah-olah selama semua orang tetap sibuk, tetap bekerja, tetap berada di pola yang sama, mereka tidak akan pernah melihat apa yang sebenarnya ada di luar itu. Dan disinilah semuanya mulai terasa lebih gelap. Karena mungkin, dunia di luar sistem itu bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang membuat dunia itu jadi seperti sekarang, dan Mr. Krabs adalah salah satu dari sedikit yang tahu. Itu sebabnya dia tidak pernah berhenti. Bukan cuma karena uang, bukan cuma karena kontrol, tapi karena kalau dia berhenti, maka semua yang selama ini tersembunyi akan mulai terlihat. Dan mungkin, itu alasan kenapa dia selalu terlihat tenang. Karena dia tahu, selama sistem itu tetap berjalan, semua orang akan tetap berada di dalamnya tanpa pernah sadar kalau mereka sebenarnya sedang dijaga dari sesuatu yang jauh lebih besar di luar sana.